Bang, dari mana bang kok pakai helm? Pasti ada yang komen, bang, lo kenapa tumben ngonten pakai helm bang? Benar teman-teman ya. Aku barusan habis bawa motor, ya. Barusan aku bawa motor, langsung parkir motor, langsung sini, langsung konten. Tapi ingat loh ya, bukan aku yang nabrak Rizal Fadilah sampai dia mangkrak dari panggilan Polda Metro Jaya. Aduh, kenapa nggak sekalian ditabrak pesawat katanya? Aduh, pokoknya kalian harus nantikan semua konten kreator dari YouTuber Nusantara akan upload konten bahas Rizal Fadilah yang beralasan ditabrak motor ya sehingga tidak mau datang memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan gugatan dari Pak Jokowi soal ijazah palsu. Kok kita jadi kayak gini ya? Kok kita jadi kayak gini ikutan sarap ya? Tunggu uploadan dari Bang Agri akan lebih parah lagi. Ya, jadi penegasan aja buat kalian semua. Buatlah cepat-cepat klarifikasi bahwa bukan kalian yang menabrak Rizal Fadilah sekalipun dia pantas untuk mendapatkan mungkin ya. Ya, jadi beritanya seperti itu. Berita terbaru terkocak mungkin di minggu ini bahwa Rizal Fadilah, kalian tahu kan dia? Nanti kita akan tunjukkan lah mukanya seperti apa. Yang itu ngomongnya seperti gantung Jokowi. Nanti kalian lihat ya. Ketika Polda Metro Jaya melakukan panggilan, pengacaranya datang dengan mengatakan bahwa Rizal Fadilah tidak bisa hadir karena ditabrak motor. Kok bisa sepas itu waktunya ya teman-teman ya? Mulailah. Ini cara-cara mereka sebenarnya untuk menghindari hukum. Ada katanya Rismon udah mulai pura-pura sakit tuh di sebelah. Oke, kita lihat dulu beritanya teman-teman. Pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Riskret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan ditabrak motor sehingga kami ditunjuk untuk mukanya muka-muka orang mana bilang putar balik ya. Muka-muka ngibul, gabrus ya. Kecelakaan tapi kalian lihat mimik mukanya itu kalau orang yang pintar melihat mimik muka atau ekspresi muka. Sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadilah, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadilah, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Ya, Viva. dari semua orang yang bakal di penjara, orang yang paling aku suka untuk masuk di penjara menghabiskan masa tuanya adalah si Rizal Fadilah ini, teman-teman. Karena dia yang teriak-teriak gantung Jokowi dulu ya. Ya, dia juga yang geruduk rumah Pak Jokowi ke rumah Pak Jokowi. Dia dan siapa tuh perempuan ibu-ibu itu ya teman-teman ya. Coba kita tunjukkan dulu, siapa tahu mungkin kalian yang bingung siapa sih Rizal Fadilah. Pasti kalau kalian lihat mukanya yang bandot itu kalian bisa ini ya teman-teman. Kita kecilkan mulai 14 Oktober, kemudian 18 Oktober, tangkap Jokowi. Undang-undang. Sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Riskret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan.
Rizal Fadila terlapor fitnah ijazah Pak Jokowi hari ini tidak bisa hadir di Polda Metro karena kecelakaan. Kondisinya belum diketahui, mungkin saking takutnya sampai segitunya teman-teman. Ya, itu beredar di grup kan berita tentang itu. Kemudian muncullah kata-kata yang lucu yang benar-benar ngakak mengocok perut. Ada yang mengatakan, semoga motornya baik-baik saja. Ada yang mengatakan teman-teman. Ada komentar, ada yang mengatakan, kenapa nggak ditabrak pesawat sekali? Coba gimana coba ceritanya mau ditabrak pesawat? Apakah dia Superman? Aduh, lihat kan, pada mangkrak satu persatu dari panggilan. Seperti mereka mau mengulur waktu teman-teman. Kalau berani ngapain takut? Kalau memang merasa benar, ngapain kalian takut untuk penuhi panggilan? Apakah kalian takut status kalian berubah dari saksi menjadi tersangka kemudian langsung ditahan oleh Polda Metro Jaya? Apakah kalian setakut itu sampai harus menciptakan sebuah cerita sampai ditabrak motor sekalipun? Ya, ditabrak motor lah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, diam di rumah terus, tiba-tiba ada info berita ketabrak motor. Ya, saya kok nggak percaya kalau dia benar-benar ditabrak motor ya. Aduh, panas lagi pakai helm. Kita buka dulu teman-teman ya. Apa sih? Kita kok jadi ikut-ikut kayak gini? Tapi lucu ya. Supaya ini bisa memberi hiburan kepada kita semua dan tidak terlalu tegang dalam menghadapi mereka. Ya. Jadi inilah, saya nggak tahu ya, Opung Parbelang akan buat apa ya nanti soal bahas ini. Ini benar-benar lucu teman-teman. Bang Agri juga ya. Nanti kalian lihatlah, spoiler sedikit lah, bahwa YouTuber Nusantara akan melawan setiap berita-berita hoax dengan cara yang unik, yang kreatif, yang benar-benar berharap juga kalian bisa merasa terhibur dengan apa yang kami sampaikan, tidak terlalu tegang juga. Ya, perlahan-lahan satu persatu ketika Polda melakukan panggilan untuk melakukan pemeriksaan guna memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam penyelidikan, mereka mencoba mengulur waktu, takut teman-teman. Menggunakan pengacara, takut dengan beralasan ditabraklah. Ada respon sudah mulai beralasan bahwa aku sakit dan sebagainya, ya. Dan satu persatu mereka akan dipecundangi teman-teman. Itulah yang saya katakan bahwa perlahan-lahan mereka akan mendapatkan karma mereka masing-masing. Apa yang mereka lakukan ini, kalaupun benar kenapa harus takut? Kalaupun mereka yakin 1 miliar % bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, mereka tuh harusnya berani dong bersama-sama untuk memenuhi setiap panggilan-panggilan yang ada. Kok belum apa-apa udah ada alasan ditabrak motor? Belum apa-apa udah panggil ada alasan-alasan seperti itu. Kita lihat nanti siapa yang akan memenuhi panggilan. Kita lihat gentlenya siapa ya? Siapa yang paling gentle antara mereka ya? Antara Rizal Fadilah kah? Roy Suryo kah? Rismon Sianipar atau Tifa atau dari Kak Kosinudin atau siapa? Saya namanya aku juga nggak dari inisial K ya teman-teman. Mohon maaf aku agak sedikit ngomongnya karena lidah aku sariawan ya, karena terlalu banyak mengejek orang ini. Aduh, makin hari makin lucu saja. Kita seperti ada di ujung chapter dalam sebuah kisah. Asik ya? Di mana kita tahu dalam sebuah kisah yang pemeran utama yang awalnya terzulimi akan mendapatkan sebuah kebenaran, akan menang di akhir. Itu kalau pemeran utama, kalau orang Manado bilang barol, seperti pahlawannya pasti akan menang di akhir. Kita seperti sudah ada di ujung dari cerita ijazah palsu ini, di mana mereka yang hari ini koar-koar soal ijazah palsu Pak Jokowi akhirnya sudah dilaporkan langsung sendiri oleh Pak Jokowi, dan kita lihat kepanikan dan ketakutan mereka mulai tampak ya, mulai ditunjukkan satu persatu. Alasan demi alasan mulai dikemukakan, menunjukkan bahwa mereka takut kejahatan mereka terbongkar di pengadilan, mereka takut mereka akan ditangkap karena sudah menimbulkan kegaduhan, penghasutan, dan pencemaran nama baik, dan melanggar undang-undang ITE soal segala sesuatu yang mereka langgar hari ini, dan mereka siap-siap nanti harus dipenjara. Jangan berpikir kalian bakal lolos.
Saya pikir hukum di negeri ini ketika ada di tangan Pak Prabowo sudah semakin lebih baik lagi. Tidak pandang bulu, ya, seorang sekjen partai besar saja ketika melakukan pelanggaran ditahan pakai rompi orange, apalagi kalian, ya, adalah orang-orang, sekelompok orang-orang yang mungkin memiliki dendam tertentu kepada Pak Jokowi karena mungkin ormas kalian dibubarkan sama Pak Jokowi dan segala macam agenda jahat kalian tunjukkan, tuduhkan kepada Pak Jokowi dan berharap bahwa Pak Jokowi 10 tahun dihina, dicaci, nggak bakal melapor kok, kita hajar terus Pak Jokowi, kita serang rumahnya. Dan ketika Pak Jokowi memilih untuk tidak diam lagi, kalian mulai ketakutan, kepanikan, beralasan dan takut untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Takut ya kalian, jika status kalian hari ini yang dari saksi, ketika dilakukan BAP, dilakukan pemeriksaan, kalian sudah tidak pulang lagi. Kalian sudah menginap di Hotel Pradeo. Siap-siap saja kalian ya. Satu persatu kejahatan mereka mulai terbongkar. Satu persatu banyak orang-orang pintar mulai dibangkitkan Tuhan untuk mempermalukan mereka. Salah satunya adalah Joshua Sinambela, teman-teman. Joshua Sinambela itu mengkuliti ijazah Rismond Janipar yang katanya itu palsu. Nanti kita akan lihat chapter selanjutnya. Bukti-bukti apa yang akan diajukan. Ya, kita masih belum mengatakan itu adalah 100% fakta. Tapi kita sudah melihat ada email dari universitas tersebut dan kita tinggal tunggu bagian selanjutnya yang akan diangkat oleh Joshua Sinambela. Ya. Semoga itu bisa mempermalukan mereka, semoga itu bisa menghajar mereka, memberikan mereka balasan setimpal atas apa yang mereka lakukan hari ini. Ya, saya berharap kalian semua bisa merasa terhibur dengan video itu, teman. Kadang-kadang lah kita jangan terlalu serius, agak sedikit ada gimmick sedikit di sini, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tergerak hati untuk memberikan saya tabungan untuk pergi ke IKN bulan 8 bersama Pak Jokowi, itu nomor rekening saya. Kalian yang mau tergerak untuk sawer, silahkan di sini ada nomor WhatsApp saya di sini. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys.